Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Insyaallah tabaraka wa ta'ala. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Sallallahu alaihi Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan kami yang kami banggakan. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan Allah kita mampu hadir di masjid ini kepada Bapak Ibu. Hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 107. Alam ta'lam annallaha, tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki mulkus samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidaklah ada bagimu selain Allah min waliyyin, pelindung, wala nasir, dan tidak ada penolong. Ini Al-Baqarah 107. Sebelumnya kita sudah sampaikan Al-Baqarah 106 di mana berbicara tentang penghapusan ayat dan diganti dengan ayat yang lain sebagai bukti kekuasaan Allah. Sedangkan ayat 107 menegaskan alasannya karena seluruh kekuasaan, kerajaan dan otoritas mutlak berada di tangan Allah. Jadi perubahan wahyu bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kuasa Allah yang maha mengetahui kebutuhan hambanya. Kita lihat hikmah dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 107 Bapak Ibu. Yang pertama, Allah adalah Raja segala sesuatu. An-Allaha lahu mulkus samawati wal ardh. Hidup kita bukanlah milik kita, maka Bapak Ibu hendaklah sesuai aturan Sang Pemilik mutlak, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita lihat orang merasa bebas berbuat apa saja pada tubuh akal waktu, semuanya milik Allah dan semuanya pasti akan kita bertanggungjawabkan. Maka dengan membaca ayat ini sadar kita Allah lahu mulkus samawati wal ardh, Allah terbaca di raja-rajanya para raja. Maka dengan sadar seperti itu, adanya kita karena Allah, maka hidup kita harus ikut tunduk dengan apa yang telah Allah gariskan. Itu hikmah pertama Bapak Ibu ucapkan. Katakan dalam diri kita, apapun aturan Allah, mau tidak mau kita paksa diri kita untuk mengerjakannya. Dan apapun larangan Allah, belum kita paksa diri kita untuk meninggalkan. Paksa Bapak Ibu, karena setan akan selalu menggoda kita untuk kita tidak istiqomah. Agar mampu istiqomah, kita paksa. Setelah kita paksa akan terbiasa dan akan menikmati itu Bapak Ibu. Orang yang bisa bangun jam 4, jam 3, awal ini dipaksa dirinya, dipaksa dia tahu Allah itu diraja. Dia paksa dirinya untuk bangun jam 4, bangun setengah 4. Setelah dia paksa, terbiasa dan dia menikmati. Sudah sampai ketika menikmati itu sudah surga, sudah ada di dunia ini. Jangan Bapak Ibu, camkan dalam diri kita apapun perintah dan larangan Allah, kita paksa diri kita
untuk ikut dengan aturan Allah. Hikmah yang berikutnya, tidak ada pelindung selain Allah. Wa ma lakum min dunillahi min wali. Maka kita jangan terlalu berharap pada manusia. Sebab kita Bapak Ibu, hanya Allah tempat perlindungan yang sejati. Maka ketika ada kita ditinggal seorang sahabat saat dalam kesulitan dengan bisnis kita yang awal-awalnya setia berjuang berbisnis dengan kita sampai tuntas, di pertengahan jalan mungkin ditinggalkan kita. Maka ketika kita tahu malah mungkin wali, hanya Allah menjadi wali kita, maka sadar kita ketika kita dikecewakan oleh siapa saja, oleh rekan bisnis kita, oleh anak kita, bahkan oleh istri dan pasangan kita. Saat itu mungkin saat kita boleh sedih namanya manusia, tapi setelah itu kita sadar memang bukan kepada anak kita bergantung, bukan kepada orang tua, bukan kepada rekan kerja, tapi benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita pulangkan persoalan kita kepada Allah, kita ditipu oleh anak, keturunan kita, rekan kerja kita pulangkan kepada Allah. Setelah itu kita akan tenang dan Allah akan bukakan jalan. Banyak cara Allah untuk mengganti orang yang berkhianat dengan kita, bisa mengantar orang banyak yang betul-betul ikut dengan cara kita, tentu cara kita yang benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingat, tidak ada pelindung selain Allah. Kemudian Bapak Ibu, di sama, tidak ada penolong selain Allah. Karena Allah mengatakan di sini wala nasir. Maka pertolongan sejati bukan dari uang, bukan jabatan atau relasi kita. Banyak orang ketika uangnya banyak, jabatan tinggi, relasi workingnya oke, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan wala nasir, tidak ada penolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan menyadari ini Bapak Ibu, maka kita bisa tumbuh hati kita, bisa menambah kita jauh dari sombong, jauh dari kesabaran. Seperti disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW berkata, saat hijrah Allah yang menolong dengan menurunkan ketenangan hati berdua. Betul-betul tidak ada tempat lagi, yang ada di situ dalam pasir dan gua. Orang-orang kafir kuda sudah berada di depan, di mulut gua, masuk langsung tertangkap. Tapi tidak, karena wala nasir, pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Rasulullah Abu Bakar sadar Allah yang menolong, akan timbul ketenangan dalam hati. Ketika kita tenang, persoalan-persoalan yang berat akan kecil, persoalan yang kecil seperti tidak ada persoalan. Dan Allah berjanji orang bertakwa itu akan Allah berikan jalan keluar. Maka Bapak Ibu, pastikan kita orang bertakwa. Allah izinkan kita kaya, Allah izinkan kita banyak relasi, Allah izinkan kita tinggi jabatan kita, tidak apa-apa Ibu. Kalau tinggi jabatan itu kita barengi dengan takwa, tidak apa-apa. Tapi kalau jabatan tinggi, takwa hilang, itu sungguh sangat luar biasa bahaya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, kedaulatan Allah itu mutlak. Tidak ada yang bisa menentang takdir Allah. Semua terjadi dalam kerajaannya. Maka Bapak Ibu yakinlah, sebesar apapun usaha manusia, gempa, badai atau ajal, tetap di tangan Allah. Sering kami katakan di sini Bapak Ibu, orang terkaya di dunia mudah bagi Allah satu detik kemudian siap menjadi orang termiskin di dunia. Orang terpintar di dunia, semua dia tahu, mudah bagi Allah menjadikan dia orang terbodoh di dunia. Satu detik saja bisa Allah tutup jalur otaknya, saraf di otaknya, dia tidak tahu apa-apa lagi dengan dirinya pun dia tidak tahu. Maka sadarlah kita bahwa kedaulatan Allah itu mutlak. Jangan pernah pede percaya ini, tapi kita harus percaya kepada Allah. Dengan percaya kepada Allah timbul percaya diri kita. Kemudian hikmah berikutnya Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 100 ini, tauhid rububiyah sebagai dasar iman kita. Meyakini bahwa Allah satu-satunya pemilik kekuasaan di langit dan di bumi. Maka orang yang yakin Allah mengatur segalanya, tidak akan iri dengki kepada orang lain. Ketika kita ada iri, ketika kita lihat kawan kita seprofesi dengan kita, bahkan kita lihat kemampuan kita lebih hebat
cuma ketika kita menggugat takdir Allah, kita sudah kehilangan iman. Dua kehilangan kita sudah kehilangan pekerjaan, sudah kehilangan harta, juga kehilangan iman. Kemudian terakhir Bapak Ibu, menghilangkan rasa takut pada makhluk dengan sadarnya kita Allah itu Maha Kuasa. Kita tidak takut dengan siapa saja, karena Allah Maha Kuat dan Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Tugas kita cukup menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan kami dan kita semua benar-benar orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.